Sampai kapanpun Tuhan, Engkau adalah penebus kami. Dan sampai kapanpun, Engkau satu-satunya yang kami percaya dan kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia kepada kami.
Shalom, salam sejahtera untuk semua jemaat Arauna dan pemirsa YouTube channel dari GBI Arauna yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2022. Tinggal menghitung hari lagi, kurang lebih sekitar 2 minggu, kita akan melewati tahun 2022 ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, waktu di awal tahun ini semua pasti punya rencana, punya agenda yang sudah disusun selama 1 tahun. Dan biasanya di akhir tahun ini kita sering merefleksikan, khususnya saya sendiri pribadi sering merefleksikan apa-apa saja agenda dan rencana-rencana kita selama tahun ini yang sudah kita susun, sudah kita buat, apakah semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jujur saya secara pribadi banyak sekali rencana dan agenda yang saya sudah buat, ada saja yang melenceng dari apa yang saya harapkan. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tapi saya mengira-ngira kemungkinan juga ada yang meleset. Dan saya berharap bahwa ketika apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita susun itu meleset, jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Ya, makanya di pagi hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul agendanya Tuhan versus manusia atau agendanya Tuhan versus dengan agendanya kita sendiri. Nah, di sini saya juga belajar banyak bagaimana kita menyikapi apa yang menjadi agendanya kita ketika itu tidak terjadi. Karena memang agenda kita itu berbeda dengan agendanya Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita pasti diajarkan bahwa Tuhan itu punya rencana bagi kita semua anak-anaknya. Ini bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya kita. Cuman seringkali seperti yang saya katakan di awal tadi, pada kenyataannya ketika Tuhan menyatakan rencananya bagi kita, agak susah buat kita untuk menerimanya. Ya. Apalagi menjalaninya, melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang sering sekali menjadi tarik-menarik atau tension, tarik ulur antara kita dengan Tuhan. Saya pribadi, agenda saya itu banyak yang tidak sama dengan apa yang saya mau. Khususnya di tahun-tahun ini. Banyak sekali hal-hal besar yang terjadi dalam hidupnya saya yang tidak sesuai. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Sejak manusia itu jatuh dalam dosa dan hubungannya terputus dengan Tuhan, itu manusia sudah mempunyai agenda sendiri. Manusia itu sibuk dengan rencananya sendiri. Dia sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, mencari kebahagiaan, kesenangan untuk dirinya sendiri. Bahkan di sini saya katakan bahwa semua apa yang mereka capai dari rencana mereka itu ukurannya pun kadang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Ukuran kita biasanya tuh selalu pada harta atau kekayaan. Biasanya nih kalau yang saya lihat ukuran kesuksesan seorang manusia. Atau pada tahta atau kekuasaan. Seberapa besar dia berkuasa dan sebagainya. Itu ukuran kesuksesan bagi manusia pada umumnya. Nah,
Ini yang menjadi dilema. Kenapa sering kita kecewa, bahkan mungkin tidak bisa menerima kenyataan bahwa apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kita coba buka di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ayat firman Tuhan ini sudah jelas berkata bahwa rancangannya Tuhan itu dengan rancangannya kita itu sudah pasti berbeda. Bahkan jalan untuk mencapai rancangan itu, kalaupun rancangannya sama, jalan untuk mencapai rancangan itu pun berbeda. Sejauh langit dari bumi ya sejauh itu juga perbedaannya antara rancangannya Tuhan dan jalannya Tuhan dengan kita. Makanya ketika kita melihat ayat firman ini, harusnya kita jangan terlalu merasa kecewa, down dan sebagainya. Karena ya memang seperti itu. Dan ini bukan saja kita alami. Ini saya mau kasih contoh beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak sesuai apa yang mereka rencanakan dengan rancangannya mereka dengan rancangannya Tuhan. Bahkan jalannya pun berbeda. Kita coba buka di Kejadian 17. Kejadian 17 di ayatnya yang ke-17. Nah, di situ Tuhan berbicara kepada Abraham, ya. Sejak awal Tuhan memang sudah menjanjikan keturunan untuk Abraham. Jadi kalau kita boleh katakan rancangannya Tuhan kepada Abraham itu sudah jelas. Dan Abraham mengaminkan itu. Artinya apa? Rancangannya sudah sama antara Abraham dengan Tuhan. Nah, tetapi ketika menjalani itu, nah ini yang jadi masalah. Ternyata jalan yang ditempuh sama Abraham itu berbeda. Coba kita baca ya di dalam Kejadian 17 ayat 17 ini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimulah Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini, saya mundur sedikit ke belakang. Jadi Abraham itu sudah janjikan sama Tuhan keturunan. Ya, kita juga sudah tahu seperti banyaknya pasir di lautan dan bintang di langit, sebanyak itulah keturunan Abraham. Tetapi dalam proses jalan menuju ke sana, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Abraham inginkan. Makanya sebelum sampai ke ayat ini, sebelumnya Abraham sudah mengambil Hagar sebagai istrinya untuk selain Sarah untuk mendapatkan keturunan. Maka lahirlah seorang Ismail. Nah, jadi jalan yang pertama, jalan yang ditempuh Abraham saja sudah tidak sama dengan jalannya Tuhan. Terus Tuhan datang lagi berbicara sama dia mengenai rancangannya dia kepada Abraham. Nah, pada saat dia menyampaikan lagi ini yang mungkin kita perlu garis bawahi. Abraham ketawa. Maksudnya dia ketawain rancangannya Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah dengar sebelumnya. Dan sekarang dikatakan lagi. Jadi di situ dikatakan kan, tertunduklah Abraham dan tertawa. Cuma dia nggak langsung ketawa sama Tuhan. Mungkin dia tertawa dalam hatinya seakan-akan meledek, Tuhan kamu nggak salah. Makanya dia katakan, saya sudah umur 100 tahun, istri saya sudah 90 lebih. Bagaimana kita bisa melahirkan seorang anak? Seperti itu. Nah, dia masih berpikir bahwa jalannya dia yang akan dipakai. So, dia masih menjodohkan
namanya Ismail. Di situ dikatakan bahwa sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata tidak. Sarah akan tetap memiliki seorang anak laki-laki dan dari situlah saya akan memberkati keturunannya. Itu yang dikatakan sama Tuhan kepada Abraham. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa seorang Abraham pun, bapak orang beriman, bisa protes, bisa tidak sesuai apa yang dia jalankan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita saja berbeda, menurut saya kita jangan terlalu, orang bilang jangan terlalu diambil hati. Seperti itu, maksudnya sekelas Abraham saja bisa seperti itu, berbeda. Dalam kasusnya Abraham bukan cuma jalannya berbeda, waktunya pun berbeda. Kadang-kadang dia mendahului Tuhan. Tuhan belum kasih, dia sudah duluan mengambil Hagar dan mendapatkan Ismail. Jadi dalam kasusnya Abraham ini memang kita bisa belajar bahwa rancangan Tuhan mungkin boleh sama dengan kita, tetapi jalannya bisa beda, waktunya juga bisa beda. Makanya dalam mengikuti jalannya Tuhan itu kita perlu iman ya, perlu iman. Kalau enggak agak susah. Sedangkan bapak orang beriman saja dia bisa berbeda, apalagi model kayak kita seperti ini. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Harusnya kita berpikir begini loh, Tuhan itu menciptakan kita. Dia lebih tahu apa yang ada dalam dirinya kita, apa yang harusnya dia lakukan dalam hidup kita ketimbang kita sendiri. Seorang pencipta dari sebuah barang, dia pasti lebih tahu apa yang harus dia kerjakan terhadap barang ini. Ketika barang ini mungkin rusak atau dia macet dan perlu diperbaiki. Yang lebih tahu dia, jangan bawa ke orang lain. Pasti dia nggak ngerti karena bukan dia yang buat dan sebagainya. Nah, ada lagi cara-cara yang Tuhan pakai pun tidak biasa. Kalau kita belajar dari kisah pelayanan Tuhan Yesus selama dia di bumi, 3,5 tahun itu, Tuhan juga membuat cara-cara yang tidak biasa dengan caranya kita, yang di luar nalarnya kita, di luar pemikirannya kita. Ketika dia mengubah air menjadi anggur, di pesta perkawinan Kana supaya tidak mempermalukan tuan rumah, bagaimana dia menyembuhkan orang buta dengan meludah ke lantai, itu kan sesuatu, meludah di lantai kemudian mencampurnya dengan tanah, kemudian dioleskan di mata orang itu. Itu kan hal yang tidak biasa, kok penyembuhannya kayak seperti itu. Belum lagi ketika dia memberi makan 5.000 orang. Dia perintahkan muridnya untuk kasih makan 5.000 orang. Itu belum termasuk wanita dan anak-anak. Nah, seringkali kadang-kadang kan kita berpikir bagaimana caranya saya kasih makan ini. Murid-muridnya pasti dalam hatinya berpikir seperti itu. Cuman karena yang merintah ini gurunya, ya mau enggak mau dia juga ikut saja. Cuman setelah dia bilang iya, oke, dia pasti berpikir, ini caranya kasih makan bagaimana 5.000 orang ini. Kalau cuma kasih makan 5-10 orang mungkin kita masih oke, masih bisa. Ini yang 5.000 orang lebih kalau dikali dengan wanita mungkin bisa 10.000. Bagaimana caranya? Mau kasih makan apa? Terus berapa biaya yang kita harus dapatkan untuk bisa kasih makan mereka sebanyak itu? Biayanya dari mana? Apa yang mau dikasih? Terus duitnya sendiri dari mana mau diambil? Nah, saudara pernah nggak mengalami hal seperti itu? Nggak usah jauh-jauh lah ketika atasan saudara memerintahkan ini. Saya yakin sama karena saya juga pernah bekerja. Ketika setelah karena kita nggak berani membantah karena itu atasan kita, ya kita iya saja. Tapi setelah itu kita mikir, ini mau dijalankan bagaimana? Dengan cara seperti apa? Nah, kadang-kadang Tuhan seperti itu. Dalam kisah Lazarus juga sama. Sudah dikabarkan bahwa Lazarus itu meninggal. Malah dia nggak langsung pergi, dia tunggu 2 hari. Baru dia pergi dan membangkitkan Lazarus. Jadi perbedaan agendanya Tuhan dengan kita itu banyak sekali yang berbeda. Baik dari rancangannya, jalannya menuju ke sana, cara yang dia pakai, waktunya juga. Semuanya bisa berbeda. Tapi satu hal yang kita harus ingat bahwa dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, di situ dikatakan bahwa Tuhan dalam hal ini adalah Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ingat, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang kita perlu pegang. Ya, memang sering muncul pertanyaan karena kita nggak tahu apa yang terjadi di akhirnya. Sering muncul pertanyaan dalam ketika agendanya Tuhan itu kita mau mengikuti. Pertanyaannya adalah, yang muncul adalah bagaimana mungkin? Begitu loh. Bagaimana mungkin? Saya ambil lagi satu kisah Alkitab yang bisa kita ambil di dalam Lukas. Ya. Lukas yang pertama. Di situ ada sebuah pertanyaan dilontarkan sama Zakaria. Zakaria dan Elisabet, orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Pada waktu mereka dikatakan sama Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 18, Zakaria berkata kepada malaikat Gabriel seperti ini, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Perkataan itu muncul dari mulutnya Zakaria. Ketika malaikat Gabriel berkata sama dia bahwa kamu akan mempunyai seorang anak. Sementara dia kurang lebih mirip seperti Abraham, sudah lanjut umurnya juga. Dia kan nggak tahu apa yang terjadi nanti pada akhirnya. Wajar sekelas Zakaria. Zakaria ini juga seorang imam. Dan bukan imam gadungan, tapi imam yang betul-betul setia sama Tuhan. Karena kalau kita baca di ayat yang kelima di Lukas yang pertama itu, di situ dikatakan bahwa pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Seorang imam, hamba Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, masih bisa berkata bagaimana mungkin Tuhan. Apalagi kita. Sering muncul juga pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya kita kan seperti itu. Kalau kita lihat lagi di Lukas 1 itu ada kisah lagi mengenai setelah malaikat ke Zakaria, malaikat itu datang lagi sama Maria. Berkata bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Maria pun pasti bertanya-tanya, mempunyai kesulitan untuk bisa menerima berita itu. Karena bagi dia ya wajar ya, kita sebagai manusia terima itu. Saya ini masih perawan. Terus tiba-tiba dibilang saya akan mengandung dari Roh Kudus. Oke lah, saya bisa terima itu, saya mengandung dari Roh Kudus. Tapi kan saya belum bersuami. Kalau pemikiran kita sebagai manusia, Tuhan saya merit dulu lah. Minimal kalaupun saya tidak mendapatkan, saya mengandung dari Roh Kudus bukan dari hubungan biologi saya dengan suami saya. Setidaknya saya punya suami. Nah, pasti kan sebagai manusia pikirannya seperti itu. Tapi malaikat Tuhan berkata bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan Maria meskipun dengan pergumulannya dia akhirnya menerima. Jadi memang kadang agendanya Tuhan itu sulit untuk kita pahami juga memang sebenarnya. Cuman kita harus pegang beberapa hal yang menurut saya ini dialami oleh semua tokoh-tokoh di Alkitab juga 3 hal. Yang pertama adalah rancangan Tuhan. Bisa sama, bisa tidak. Yang kedua jalannya Tuhan. Kalau dari tadi Bapak Ibu lihat 3 hal ini selalu ada. Jalan menuju rancangan itu kadang-kadang berbeda. Waktunya juga berbeda. Makanya kadang dalam pergumulannya kita, ketika kita mempertanyakan rencananya kita, agendanya kita sama Tuhan, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu banyak sekali. Dan menurut saya itu hal yang wajar sebagai seorang manusia. Kadang kita berkata bahwa bagaimana di masa sulit seperti ini bisnis saya bisa jalan. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin. Untuk orang yang belum bergumul dengan pasangan hidup, wajar dia bertanya bagaimana mungkin.
usia saya sudah berapa untuk bisa memperoleh pasangan hidup. Kalau dia bergumul dengan sakit penyakit, bagaimana mungkin vonis dokter sudah ada, bagaimana saya bisa sembuh? Bagi orang yang mungkin bergumul dengan rumah yang dia pingin supaya dia bisa tinggal, bagaimana mungkin saya punya gaji berapa, mau beli rumah gimana caranya? Ya, yang bergumul dengan pernikahannya, aduh saya punya pernikahan sudah kacau balau, bagaimana bisa diselamatkan ini pernikahan saya? Bergumul dengan sekolah misalnya, saya mau kuliah, orang tua tidak punya keuangan yang cukup, bagaimana saya bisa lanjut? Nah semua pergumulan, semua pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana mungkin, itu kalau kita belajar dari pelajaran hari ini, ternyata orang-orang yang takut akan Tuhan seperti Abraham, Zakaria, Maria, itu semuanya juga mengalami hal yang sama. Jadi jangan sampai membuat kita menjadi down. Satu hal yang kita harus pegang adalah bahwa kalau kita mau bisa menerima agendanya Tuhan untuk masuk dalam agendanya kita, satu kita perlu percaya penuh sama Tuhan. To follow Jesus, we need to trust Him. Kadang kita sudah bilang kita percaya, ya. Tapi sebenarnya kepercayaan kita itu belum cukup seperti apa yang Tuhan mau. Ya, saya ulangi. Terkadang Tuhan sebenarnya tidak punya masalah untuk percaya sama kita. Tapi seringkali kita yang punya masalah untuk mempercayai Tuhan. Secara konsisten. Bukan hari ini percaya, besok ragu-ragu, bagaimana ya, bisa enggak ya? Ada satu statement bagus sekali, we trust Him, but many times we don't trust Him that much. Kita percaya sama Tuhan, tapi dalam banyak waktu, kita tuh tidak percaya sama Tuhan seperti yang kita pikir. Nah itu yang menjadi masalah terbesar yang kita harus rubah. Tuhan mau kita percaya sama Dia seperti tingkatan yang Dia inginkan. Nah makanya supaya kita bisa menuju ke sana, menurut saya itu sesuatu yang wajar ya. Kalau kita baru berkenalan sama orang, kita tidak bisa langsung percaya sama dia. Sudah pasti. Jadi pertama kenal dulu. Supaya kita bisa kenal Tuhan, ya Tuhan kan dikenal lewat mana? Lewat Alkitab. Makanya kita sering harus pelajari firman Tuhan seperti hari ini. Kalau kita sudah pelajari, kita mulai percaya. Tapi percayanya itu belum, seperti yang saya bilang tadi, belum sesuai tingkatan yang Tuhan mau. Supaya bisa lebih bagaimana? Kalau kita dengan orang, satu kali kita kenalan, oke, kita mulai percaya dia, tapi belum percaya 100%. Bagaimana kita bisa percaya lagi lebih dalam? Ya kita jalan sama dia. Sering berhubungan dengan dia, karena dia teman kita. Dalam misalnya perkongsian juga sama. Awal-awal ketika saya mau berkongsi sama orang misalnya, saya kan gak langsung. Tidak mungkin kita tiba-tiba kongsian sama orang yang tidak kita kenal. Kita kenal dulu pasti. Terus tidak langsung juga kita langsung kongsian. Kita lihat dulu bagaimana hubungan kita sudah berjalan, kita sudah mulai kenal dia dengan lebih dalam sedikit, kita mulai jalan sama dia. Nah dalam perjalanan itu pun akan bertambah lagi kepercayaan kita. Karena bisa jadi apa yang kita percaya itu ternyata belum tentu seperti itu. Nah dengan Tuhan juga sama. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita kenal dia dulu. Nah waktu kita kenal dia, lewat firman Tuhan yang sering kita dengar, lewat Alkitab, sharing seperti ini, kita baca, kan kita kenal. Cuman itu saja tidak cukup. Kita perlu berjalan sama Tuhan. Itu yang dibilang perjalanan iman bersama Tuhan. Kita perlu jalan.
Supaya kita tahu dia betul-betul enggak seperti yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita kenal. Nah, kita perlu jalan. Nah, makanya Tuhan sebenarnya mengundang kita untuk masuk dalam agenda kita. Ya, Tuhan punya agenda, kita punya agenda. Kadang berbeda. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita pelajari dalam toko-toko yang tadi, pada akhirnya kan semuanya akan baik. Seperti saya katakan tadi, indah pada waktunya. Berarti memang agenda Tuhan ini yang harus kita pegang. Cuman kadang-kadang dalam faktanya, kenyataannya, sulit bagi kita untuk bisa menerima itu. Nah, makanya pada saat Tuhan mengundang kita untuk jalan bersama, mengikuti agendanya, nah kita perlu meresponi. Karena disitulah kita akan kenal Tuhan dengan lebih dalam. Saya pribadi sudah berkali-kali berjalan dan membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu bisa kita percaya. Kalau kita tidak jalan sama dia, kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah kenal dia dengan baik. Makanya ada dua tipe orang. Pada saat Tuhan mengundang dia untuk masuk mengikuti agendanya dia, agendanya Tuhan. Orang pertama ini dia menganggap sebagai interupsi. Artinya hal yang mengganggu dia. Ya. Dia anggap sebagai interupsi. Karena bagi dia kayaknya kok Tuhan mau gagalkan rencana saya. Padahal Tuhan lagi mau interupsi, Tuhan mau panggil dia untuk masuk ikut sama agenda Tuhan. Untuk berjalan, untuk membuktikan bahwa, kamu bisa percaya sama saya loh. Cuma kadang-kadang gak mau. Tipe orang ini dia anggap, aduh ini gangguan buat saya. Gak bisa. Makanya interupsi itu bisa dalam bentuk hubungan yang putus misalnya. Lamaran pekerjaan yang sudah dimasukin akhirnya ditolak. Jadwal yang kita sudah susun yang harusnya jalan, ternyata nggak jalan. Nah itu kadang kita anggap sebagai sebuah interupsi. Ya saya sharing saja. Saya maunya bekerja sampai pensiun. Tapi ternyata agendanya itu menyatakan lain. Ya karena saya sudah beberapa kali ikut Tuhan, sudah berjalan sama dia beberapa kali. Ya saya ikut saja, saya percaya saja karena saya ingin buktikan lagi kali ini apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupnya saya. Seperti itu. Nah kadang kalau tipe orang pertama dia nggak bisa terima itu, dia anggap itu interupsi. Makanya responnya itu negatif. Ya seperti itu. Akhirnya jadi kecewa, ngambek dan sebagainya. Kadang-kadang kecewa itu kan sebenarnya gap antara ekspektasi dengan kenyataan. Makanya terkadang kita kalau naruh ekspektasi itu jangan ketinggian. Karena kalau ketinggian, realita yang terjadi itu gapnya jauh sekali. Makin jauh, makin sakit rasa kecewa kita. Kalau gapnya tidak terlalu jauh, ya kecewa sih, ya tapi kecewa dikit-dikit. Ya seperti itu. Tapi kalau gapnya makin jauh, nah itu kecewanya berat. Bahkan mungkin bisa ngambek sama akhirnya murtad. Seperti itu. Nah, tapi ada tipe orang kedua, pada saat Tuhan mengundang dia meresponi. Dia mau mencoba untuk berjalan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa membuktikan bahwa betul enggak Tuhan itu seperti yang kita kenal lewat firman-Nya, lewat sharing-sharing yang kita dengar dan sebagainya. Nah, orang yang menerima undangan Tuhan itu, yang tipe kedua ini, itu biasanya itu sering memakai istilah bahwa saya ini sedang diproses sama Tuhan. Nah diproses sama Tuhan itu istilahnya bahwa dia itu lagi dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat iman yang lebih tinggi. Tingkat kepercayaan dia kepada Tuhan semakin tinggi. Makin hari makin naik sehingga dia makin percaya Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan 100%, waduh itu luar biasa sekali dalam hidupnya kita. Sama seperti kita percaya orang 100%. Kita sama sekali tidak ragu apa yang dia katakan. Kita percaya
Karena kita tahu dia tidak mungkin akan mengkhianati kita. Dia tidak mungkin akan berbuat tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Kalau kita sudah kenal orang itu baik 100%. Nah, alangkah bagusnya kalau Tuhan juga kita percaya seperti itu. Ya, jadi tipe orang kedua ini adalah orang yang mau menerima undangannya Tuhan untuk masuk dalam proses yang dia harus ikuti. Nah, karena kalau kita taat sampai dengan selesainya, itu firman Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi semakin naik. Dan tidak lagi mudah digoyahkan oleh hal-hal yang selama ini mungkin karena kita belum percaya 100% itu akhirnya mengganggu hidupnya kita. Saya terus terang sering diganggu sama hal-hal yang tidak sesuai dengan agendanya saya. Sampai dengan hari ini saya masih diganggu. Tadi ada lagi kejadian. Jadi ketika saya mempersiapkan ini dan itu terjadi, waduh saya bilang terima kasih Tuhan. Ini hal yang engkau maksud bahwa semua hal yang terjadi dalam hidupnya kita itu ketika tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu ada agenda Tuhan di dalam situ. Nah sekarang kembali lagi pada kita, apakah kita mau ikuti atau kita anggap sebagai interupsi. Kalau kita mau ikuti ya kita jalan lagi sama dia dengan perjalanan iman. Karena untuk ikut Yesus itu butuh iman, karena kalau enggak susah. Agak berat, karena ya seperti saya bilang tadi, beda caranya, kadang di luar nalarnya kita. Nah kalau kita enggak punya iman yang cukup, aduh kayaknya kok mau percaya ini apa enggak ya? Seperti itu. Nah saya akan tutup dengan kisah di dalam Markus pasal 10 ayat 17. Ya, di situ diceritakan mengenai kisah orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ini satu contoh di mana kita jangan tiru, tapi kita ambil pelajaran dari sini. Ya, saya akan baca di ayat 17 sampai ke 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Artinya semua ini sudah saya lakukan. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jual apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kisah ini adalah sudah jelas kisah tipe orang pertama tadi yang menganggap agenda Tuhan itu sebagai interupsi. Ada 3 poin yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, orang ini punya jalan sendiri. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dalam pertanyaannya kepada Tuhan, bagaimana supaya saya bisa beroleh hidup kekal? Bagi dia beroleh hidup kekal itu adalah melakukan semua yang baik, semua yang Tuhan perintahkan. Karena di situ dia sudah mempersiapkan diri ketika Tuhan tanya begitu, dia langsung jawab, "Saya sudah lakukan semua, Guru." Artinya apa? Dia berpikir bahwa untuk memperoleh keselamatan itu adalah lewat melakukan perbuatan-perbuatan baik, apa yang Tuhan suruh perintahkan, Tuhan minta kita jalankan dan sebagainya. Tetapi ternyata untuk memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal tidak seperti itu. Karena keselamatan dan hidup kekal itu datang karena kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena perbuatan baik. Jadi semua itu karena pemberian, anugerah daripada Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, kita coba lihatlah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah di situ dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di situ jelas dikatakan bahwa keselamatan atau kehidupan kekal itu bukan karena kita berbuat baik, tapi memang karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu Tuhan kasih anugerah buat kita. Kita hanya perlu iman untuk percaya sama Tuhan, maka kita sudah punya jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi jalannya orang ini memang dia mau seperti yang dia mau. Nah, karena sudah berbeda, akhirnya Tuhan mau panggil dia sebenarnya. Itu yang ada di poin kedua yang kita bisa dapat. Di situ dia berkata bahwa guru yang baik. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa mengapa kau katakan aku baik? Bukan berarti bahwa Tuhan bukan bilang bahwa dia itu tidak baik, bukan. Sebenarnya pernyataan Yesus baik itu tidak salah menurut pandangan orang itu. Tapi kalau saya boleh menginterpretasikan bahwa orang ini kayaknya mendengar bahwa Yesus ini adalah guru yang baik. Tapi dia belum membuktikan sendiri bahwa Yesus itu baik melalui pengalaman hidupnya. Makanya Yesus mau ajak, kamu jangan cuma dengar saja. Kalau kamu mau tahu saya ini baik, ayo ikutlah sama saya. Cuman pada saat kamu mau ikut sama saya, ya itu tadi Tuhan katakan, jualah hartamu, terus datang sama saya. Nah, respon dia terhadap statement Tuhan ini, Tuhan sebenarnya ingin undang dia datang jalan sama Tuhan. Tapi ternyata responnya dia di dalam diri orang ini atau di telinga orang ini itu pasti dia berkata, ini Yesus nggak salah, katanya guru yang baik. Kok dia suruh saya jual saya punya harta semua? Kok bisa begitu, orang baik bagaimana itu? Maksudnya Yesus suruh jual hartanya dia kepada orang-orang miskin kan? Maksudnya jual hartamu bagikan kepada orang-orang miskin. Nah pasti kan dia pasti bertanya-tanya, ini guru baik apa enggak? Ya kita sebagai manusia pasti kan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan itu mau mengajak dia untuk jalan sama Tuhan. Cuman orang ini ternyata memang kalau kita boleh simpulkan hatinya masih melekat sama yang namanya harta kekayaan. Makanya di sini Tuhan juga membuktikan bahwa ini orang tidak bisa jalan sama saya karena hatinya masih melekat. Kan Tuhan pernah katakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yaitu kepada Tuhan sama kepada Mamon. Harus pilih salah satu. Nah kalau lihat di sini, kita boleh menyimpulkan bahwa dia lebih memilih Mamon ketimbang Tuhan. Hatinya melekat penuh sama harta. Makanya dia nggak mau ikut. Nah yang ketiga, di sini kita bisa ambil poin adalah bahwa tidak semua orang itu mau ikut Tuhan. Ya. Apalagi dalam dunia yang seperti saat ini ya, di mana rata-rata hatinya orang itu dikuasai sama harta, kekayaan. Kita mungkin kita boleh berkata bahwa kayaknya kok nggak seperti itu. Tapi jangan salah, faktanya hampir sebagian besar orang di muka bumi ini seperti itu. Trennya, ya. Nah pertanyaan berikut adalah, apakah kita nggak boleh jadi kaya? Nggak seperti itu ya. Ini yang dikatakan adalah melekat. Karena Mamon itu pribadi, dia bukan benda loh. Mamon itu pribadi, jadi dia juga Tuhan. Jadi selain Tuhan, Mamon. Dan saingan beratnya Tuhan sudah bilang sendiri bahwa saingan berat saya ini Mamon. Bukan iblis. Jadi harta kita itu kita harus kelola dengan baik-baik. Jangan sampai dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Sebaiknya dia hanya menjadi hamba. Supaya apa? Supaya kita jangan terikat. Ketika Tuhan mau kita ikut sama dia, kita tidak terikat. Dan kita bisa jalan sama Tuhan. Nah pertanyaannya adalah bahwa
supaya kita yakin bahwa Tuhan itu adalah sebuah pribadi yang baik, yang tidak akan mengecewakan kita. Ada 2 ayat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 68. Kita coba baca bersama-sama karena 2 ayat ini penting menurut saya. Ayat ke-68, 119 ayat ke-68, di situ dikatakan bahwa Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Jadi Tuhan, kita harus pegang bahwa Tuhan itu baik dan berbuat baik. God is good and can only do good. Tuhan itu baik dan hanya bisa mengajarkan dan hanya bisa melakukan yang baik. Kemudian ada satu ayat lagi yang sebenarnya saya sudah sharing waktu khotbah saya mengenai kekhawatiran, bahwa di dalam Yakobus 1 ayat 17 ya, di situ ini saya selalu pegang. Saya semenjak dapat ayat ini saya selalu pegang itu. Di situ Tuhan katakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, 2 ayat ini bagi saya sudah menjadi jaminan yang jelas bahwa mungkin kita saat ini belum percaya betul sama Tuhan, tapi tolong kita pegang 2 ayat ini. Bahwa Tuhan itu baik, Dia tidak pernah akan mengecewakan, dan Dia itu semua hal-hal yang baik itu datangnya dari Dia. Ya, kebaikan itu melekat dalam karakternya Tuhan, dan kebaikan itu adalah sifatnya Tuhan. Jadi kalau kita saat ini ada yang masih belum percaya, ya saya pikir kita perlu mengambilkan ayat ini supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa punya pengalaman dan perjalanan iman yang luar biasa bersama Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita lakukan itu, level iman kita akan naik, level kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan naik seperti yang Tuhan mau. Itu saja sharing dari saya. Sekiranya apa yang saya sharingkan ini bisa menolong Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bisa memperlengkapi Bapak Ibu, saudara-saudari, supaya iman kita bisa lebih lagi bertumbuh dalam Kristus dan hidup kita semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kebenaran firman yang sudah hamba-Mu tabur ini Tuhan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi tertanam dalam hati setiap jemaat, sehingga kebenaran ini boleh bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap jemaat di Arauna ini Tuhan. Biar kami sebagai anak-anak-Mu boleh paham bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita hanya perlu berjalan bersama Tuhan untuk membuktikan hal itu. Jangan pernah kita menolak undangan daripada Tuhan. Jangan anggap itu sebagai interupsi, tetapi mari kita ikut sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu karakternya baik dan Tuhan itu sifatnya baik. Dia tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau tetap setia sama Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan rencana, dengan agenda yang kami susun Tuhan. Tapi kami tahu bahwa jalan Tuhan untuk menuju kepada agendanya Tuhan, itu pada akhirnya adalah merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan adalah pencipta kami, Tuhan tahu segalanya lebih daripada yang kami tahu. Dan Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita mengarahkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus sendiri, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita
mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus dan kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi semua jemaat yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Senangkan hati